Ya, mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mau khotbah tentang berjalan bersama Tuhan. Ada lagu lama, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Berjalan bersama Yesus, berjalan serta dengan Yesus. Saudara, kalau kita berjalan beriringan di samping seorang pejabat, bangga nggak? Bisa bertemu dengan pejabat, bangga nggak? Apalagi berjalan bersama-sama, dilihat orang, bangga? Bangga. Berjalan dengan Yesus, kita jauh lebih bangga. Bertemu dengan pejabat ada syaratnya, saudara. Nggak bisa sembarangan. Waktunya diatur. Pertama dia harus putuskan, mau nggak ketemu kita dulu itu. Baru waktunya diatur. Setengah jam kah? 15 menit kah? Semua sudah ada diatur. Ada syarat-syaratnya. Pakaian pun harus diatur. Nggak bisa kita sembarangan. Semua ada syarat. Berjalan bersama Yesus juga ada syarat. Kenapa? Karena kalau berjalan bersama Yesus, itu ada manfaatnya, saudara. Saya sebut dengan sabas. Berjalan bersama Yesus ada untungnya. Ya, saya singkat dengan sabas. S itu apa? Berjalan dengan Yesus itu senang. Senang kita berjalan dengan Yesus. Nggak ada berjalan dengan Yesus, mukanya kusut. Nggak ada. Senang. Sabas. S. Senang. A. Aman. Berjalan diiringi oleh polisi, kita aman. Berjalan diiringi oleh tentara dengan bawa senjata, kita aman. Berjalan dengan Yesus jauh lebih aman. Karena Yesus tidak hanya berkuasa, tapi maha kuasa. S.A. Sa. B. Bangga. Berjalan dengan Yesus itu bangga. Tuhan dari segala Tuhan. Berjalan bersama dengan kita. Bangga. S. Berjalan bersama Yesus pasti sukses. Jadi jangan andalkan otak kita, pikiran kita, teman kita, relasi kita. Berjalanlah bersama Yesus. Pasti akan bikin kita jadi sukses. Jadi kalaupun ada nanti kita mendapat keberhasilan, kita bisa bilang, itu semua dari, oleh, dan untuk Tuhan. Sabas. Senang, aman, bangga, dan sukses. Itu kalau kita berjalan bersama Yesus. Pertanyaannya, mau berjalan bersama Yesus? Atau mau berjalan sendiri saja? Mari kita belajar, jangan berjalan sendiri. Ya, jangan andalkan pikiran sendiri, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi mari berjalan bersama dengan Yesus. Nah, tapi ada syaratnya, saudara. Ada 3 syarat untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus. Syarat pertama, mari kita baca Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Syarat pertama untuk bisa berjalan bersama Yesus adalah tujuan harus Tuhan yang tentukan. Ya, itu syarat pertama. Tujuannya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Itu syarat pertama. Kita baca Yohanes 14 ayat 31. Ya, Yohanes 14 ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Syarat pertama kalau mau berjalan bersama Yesus, jangan sekali-kali kita yang menentukan mau perginya kemana. Tujuannya kemana. Tuhan, kita mau ke sini, ikut yuk.
Saudara, tahun 70, 80-an lah, tahun 80-an, kalau saudara masih ingat, dulu di belakang kaca mobil ada stiker. Tulisannya, Jesus is my co-pilot. Masih ingat? Dulu marak orang-orang Kristen di belakang kaca mobil, ya, bagian belakang ditempeli stiker dengan tulisan Jesus is my co-pilot. Sepertinya rohani bahwa Yesus itu adalah co-pilotnya saya. Artinya dia mau bilang, kemanapun saya pergi ada pendamping saya. Tapi tulisannya adalah co-pilot. Pilotnya siapa? Ya saya. Itu keliru, saudara. Yesus adalah pilot kita. Kemana kita mau terbang, tergantung dia. Kemana kita mau pergi, tergantung dia. Jadi seringkali orang punya rencana, punya keinginan, susun rencana, supaya keinginan tercapai, bikin ini, persiapan ini, persiapan itu. Setelah semuanya siap, mau memulai, baru dia bilang, Tuhan, tolong ya. Jadi Tuhan itu sebagai apanya? Pembantunya. Jadi pesuruhnya. Oh, jangan sekali-kali lakukan itu, saudara. Tuhan itu bukan pembantu kita. Tuhan itu bukan pesuruh kita. Mau memulai sesuatu, mulai dulu dengan apa? Doa. Jangan bilang, Tuhan, aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau buat ini, aku mau buat itu. Tolong ya. Jangan. Tanya Tuhan dulu. Ya. Mengenai tempat ini, kami dapat 2 tempat. Satu di tempat ini, satu lagi di seberang sana. Dekat. Jadi hanya seberangan. Kurang lebih 50 meter ke arah sana. Saya lebih suka tempat itu daripada tempat ini. Kenapa? Karena di lantai 2 tempat untuk ibadah seperti ini, dari bagian tembok ini ke tembok itu sudah dibuat sekat. Jadi kalau saya mau pakai untuk kantor, bisa. Mau pakai untuk ruangan serbaguna, nanti setelah selesai ibadah mau makan di situ, bisa. Terutama dengan disekatnya bagian depan ini, otomatis suara yang ada di ruangan tengah lebih terhambat untuk keluar. Jadi sudah dibuat ruangan, manfaatnya banyak. Baru kemudian ruangan. Di bagian belakang juga sudah disekat lagi. Seperti ini. Sudah disekat. Jadi otomatis suara ke belakang juga berkurang. Jadi di tengah-tengah dia. Apalagi bagusnya, sudah dikasih karpet. Sudah ada AC. Dan satu lagi, sudah ada TV. Bayangkan, saudara. Bukankah untuk ibadah semuanya sudah terpenuhi? Kalau di tempat ini saya harus tutup ini. Sama selangnya. Sama soalnya itu pasang AC, pasang TV tanpa karpet. Tapi di sana semuanya udah ada. Bapak sama kerannya. Di lantai bawah ada kursi, ada meja, silakan pakai. Saya bilang, Tuhan, saya lebih suka yang di sini. Tapi dapat juga yang di sini. Dengan kondisi harus begini, harus begitu. Saya belajar bilang, Tuhan, tunjukkan yang mana Engkau berikan buat kami. Hati saya ingin ke sana, Tuhan. Tapi saya nggak mau paksa Tuhan. Minta-minta Tuhan. Saya hanya minta Tuhan, tunjukkan yang mana Engkau kasih buat kami. Dan jadi yang ada di sini. Apakah saya kecewa? Tidak. Saya nggak bilang, Tuhan gimana sih? Enggak. Saya konsisten dengan ucapan dalam doa saya. Tunjukkan Tuhan yang mana Engkau mau Engkau berikan buat kami. Tuhan tunjukkan yang ini. Saya ikuti. Harus ada biaya. Tuhan siapkan.
Jadi saudara, belajar untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, tujuannya Tuhan yang tentukan. Amin. Kalau Tuhan sudah menentukan, itu nggak membuat kita bingung. Kalau Tuhan sudah suruh, itu nggak membuat kita menjadi bertanya-tanya, maksudnya Tuhan apa ya? Enggak. Ayo, mari kita lihat. Matius 21. Matius pasal 21. Ayat 2. Matius 21 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara, kalau Tuhan menyuruh itu lengkap, itu jelas, clear, nggak buat kita bingung. Kalau Tuhan membawa kita, tidak akan buat kita bingung. Nggak akan buat kita heran-heran, kemana ini? Tidak. Jadi jangan pernah takut kalau berjalan bersama Yesus dengan ketentuan. Dia yang menentukan tujuannya. Ya, mari belajar. Jangan berdalih-dalih. Jangan ajak Tuhan berdebat. Tapi taatlah pada apa yang Tuhan suruh dan Tuhan mau. Yang kedua, syarat untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus. Yang pertama tadi apa? Tujuannya Tuhan yang tentukan. Ya, jangan kita yang tentukan tujuannya. Oke. Saudara, sejak CMC Cabai Rawit berdiri menggunakan kata cabai rawit kecil. Jadi kemana-mana banyak orang yang bingung, banyak orang yang nggak sependapat dengan saya. Ketika saya jelaskan, gereja CMC Cabai Rawit adalah gereja yang kecil. Kalau nanti bertambah banyak, bagaimana? Jadi besar kan? Tidak. Jadi gimana? Tetap dia kecil. Kalau sudah penuh pada siang, saya bikin sore. Kalau udah penuh siang dan sore, bagaimana? Bikin di tempat lain. Tapi bukan saya gembalanya. Gembalanya orang lain. Saya tetap menggembalakan di tempat ini saja. Dengan jumlah yang tidak banyak. Di tempat lain, silakan. Siapa yang mau menggembalakan? Di tempat lain, buka di mana-mana. Itulah gereja Cabai Rawit. Itulah visi yang Tuhan berikan kepada saya. Ini tetap kecil, saudara. Tapi bukan besar, tapi banyak. Banyak. Ada di mana-mana. Dan tidak perlu harus saya yang jadi gembalanya. Lainnya cabang-cabang semua. Tiap bulan kasih perpuluhan untuk saya sebagai gembala pembinanya. Tidak. Saya cukup jadi gembala di sini. Yang lain-lainnya silakan ada gembalanya masing-masing. Tujuan Tuhan yang tentukan. Tuhan yang putuskan. Saya hanya ikut saja. Puji Tuhan sudah tahun kedua CMC Cabai Rawit. Pertama di Cibaduyut, kedua di Muarasari, sekarang yang ketiga ada di Jamika. Mau sampai kapan? Enggak tahu. Dan saya nggak perlu pusing. Kenapa? Tuhan yang tentukan tujuannya. Yang kedua, saudara, syarat untuk bisa berjalan dengan Yesus, berjalan dengan Tuhan adalah kita yang memegang tangannya. Atau Tuhan yang memegang tangan kita. Mana yang kita pilih, saudara? Yuk. Yang mana? Pertama, kita yang pegang tangan Tuhan. Atau yang kedua, Tuhan yang pegang tangan kita. Yang mana? Syaratnya adalah Tuhan yang pegang
tangan kita. Jadi ada kesepakatan dulu. Kalau mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang pegang tangan kita. Kita buka. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 10. Mazmur 139 ayat 10. Mazmur 139 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sepakat dulu saudara, jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Sebab apa? Tangan kita ini kekuatannya terbatas. Terbatas. Mau bukti? Kalau saudara punya uang koin, coba taruh di antara jempol dan telunjuk saudara, pegang. Terus begitu. Saya ingin tanya, berapa lama saudara sanggup? Kan tidak ada beban kan? Koin itu hanya kecil. Apa aja lah, nggak usah kain. Pokoknya saudara jepit begini, jepit. Saya ingin tahu berapa lama saudara kuat. Nggak usah angkat, nggak usah. Ya, begini misalnya, berapa lama? Nggak. Hanya jepit saja. Berapa lama saudara kuat? Nanti buktikan di rumah. Berapa menit, udah nggak tahan saudara. Maunya apa? Lepas. Ya, nggak kuat. Ya hanya dengan begini aja nggak kuat kita. Apalagi kalau menggenggam. Berapa lama kita kuat saudara? Satu saat pasti akan lepas. Kalau sudah lepas, kita terpisah. Mari berjalan bersama dengan Yesus. Kesepakatannya adalah Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, jangan pernah iblis berharap suatu ketika lepas. Tidak mungkin. Tuhan tetap pegang terus. Selama Tuhan memegang tangan kita, selama itu kita akan aman bersama dengan Dia. Mari kita lihat Matius 14 ayat 31. Apa yang terjadi dengan Petrus? Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31. Kita baca 30 dulu, baru 31. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus nggak bilang, Petrus, ini tanganku, ayo pegang. Tidak. Tapi Yesus memegang tangan Petrus. Selamat. Ya. Syarat kedua, saudara, kalau kita mau berjalan bersama Yesus, syarat pertama tadi tujuannya Tuhan yang tentukan. Yang kedua adalah Tuhan yang memegang tangan kita. Jangan dibalik. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang memegang tangan kita. Makanya dia pilot kita. Kita adalah penumpang. Bukan dia co-pilot. Kita yang nyetir. Kita yang menentukan. Tuhan, diam aja deh. Ikuti aja apa yang saya mau. Jangan sampai begitu. Ketiga, terakhir.
Berjalan bersama Yesus yang pertama, tujuan Tuhan yang tentukan. Kedua, Tuhan yang pegang tangan kita, kendali ada tangan Dia. Yang ketiga, keputusan akhir selalu ada di tangan Tuhan. Kadang-kadang dalam perjalanan kita bingung, Tuhan mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus atau mau balik ke belakang. Tuhan, aku bingung. Dalam keadaan seperti itu, belajar syarat ketiga. Sekali kita menentukan sudah berjalan bersama Yesus, sudah tentukan tujuannya oleh Tuhan, sudah pegang tangan kita. Tapi saat-saat tertentu kita akan mengalami pertanyaan, Tuhan, apa ini selanjutnya? Apa yang harus kulakukan? Syarat ketiga adalah keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Tujuan di Tuhan tentukan, berjalan. Keputusan akhirnya mau finish, Tuhan yang tentukan. Mari kita baca Amsal 16. Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33, 1, 2, 3. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Keputusan akhir ada pada Tuhan. Walaupun kita merasa kayaknya finishingnya begini, Tuhan bilang keputusan akhir ada di tanganku, bukan di tanganmu. Ayat terakhir kita baca Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, saya belajar, Tuhan, saya nggak mau jadi pengacara. Itu saya. Nggak mau. Maka ketika saya berkesempatan jadi pengacara, itu waktu saya masih mahasiswa Fakultas Hukum. Saya belum jadi sarjana hukum, saudara. Sebagai mahasiswa, dosen saya bilang, Yunus, kamu ikut ujian praktek pengacara di pengadilan tinggi. Saya bilang, Pak, saya masih mahasiswa. Dan saya dengar-dengar, salah satu bahan ujian nanti adalah hukum adat 2. Hukum adat 2, saya belum dapat. Dosen saya bilang, nggak apa-apa. Kamu ikut aja, biaya juga nggak seberapa. Kalau kamu nggak lulus, biasa toh. Wajar toh. Terus dosen saya bilang, dosenmu juga kemarin ikut nggak lulus. Kalau kamu ikut nggak lulus, wajar toh. Tapi kamu udah pengalaman kan? Ikut ujian kan? Nanti ikut lagi, nah kamu bisa lulus kan? Saya pikir-pikir, iya juga lah. Ya udahlah, coba cari-cari bocoran yang lalu-lalu mana sih bahan tesnya, ujiannya. Saya pelajari, ya lumayan lah. Walaupun nggak jaminan, toh belum tentu itu yang keluar. Ya, oke, saya ikut saudara. 2 hari ujian. Hari pertama saya nggak nyontek. Sementara yang lain-lainnya saya lihat, astaga, open book. Sambil ini buka buku, ya astaga, calon pengacara ini. Saya tetap tidak mau nyontek. Luluslah, enggak lah. Hari kedua, ujian lagi. Sama, nyontek lagi kiri kanan muka belakang. Saya tetap nggak mau nyontek. Sampai ada satu ujian, yaitu membuat surat kuasa. Nah, ini tidak boleh titik koma, apalagi kalimatnya salah. Saya ingat waktu saya SMP, kami harus hafal mati pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 4 kalimat. Bahwa sesungguhnya pemerdeka itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, dan sebagainya. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, paragraf ketiga, dan keempat. Itulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Harus hafal mati, titik dan komanya. Itu waktu SMP. Sekarang, surat kuasa harus dihafal mati.
Tidak boleh salah. Nah, di situ saya bilang, Tuhan, punten, maaf. Dari kemarin sampai sekarang saya tidak nyontek. Sementara lawan-lawan saya ini semua pada nyontek dari hari pertama. Sekarang maaf ya Tuhan, terpaksa saya harus nyontek ya. Di situ saya nyontek. Ya, hanya itu saya nyontek. Karena saya nggak hafal mati surat kuasa. Dan ketika pengumuman, ya nanti tulus lah. Mau lulus ya syukur, nggak lulus ya wayah nawailah. Ternyata baca pengumuman Yunus Timotius yang bukan sarjana hukum lulus praktek pengacara. Dan saya dilantik tahun 86. Sejak itu saya punya kartu dan bisa beracara di pengadilan. Tapi setelah lulus, saya putuskan saya nggak cocok jadi pengacara. Dan saya nggak suka jadi pengacara. Ya, saya mulai bekerja di profesi HRD dengan bantuan dari Pak Yakobus. Di profesi ini saya sempat menjadi konsultan juga. Jadi konsultan di beberapa perusahaan. Itu jalan hidup saya yang saya suka, yang saya mau. Saya enjoy menjalaninya. Tapi 2009, lewat seorang teman, Yunus, kamu salah tinggalkan pengacara. Baliklah lagi. Singkat cerita, 2009 saya urus kembali kartu tanda anggota saya. Karena udah sekian lama mati. Harus dicari dulu pengadilan tinggi. Ada nggak berkas saya yang pernah saya dilantik tahun 86 lalu? 2009 dicari. Ketemu, saudara. Karena kita tahu lah ya arsip dari birokrasi itu kan, aduh, ketemu. Dan kemudian saya urus ke Jakarta, ke Pradi, akhirnya keluar KTA saya. Sejak 2009 sampai hari ini, saya punya kartu anggota advokat, anggota Pradi. Dan sampai hari ini, saudara, kegiatan saya sehari-hari lebih banyak adalah menjadi seorang advokat. Memberikan konsultasi hukum gratis kepada siapapun yang mau konsultasi kepada saya. Jadi konsultasinya Yunus itu udah Nusantara. Kenapa? Dari kota ini, dari kota ini, dari pulau ini, dari pulau itu. Nggak ada yang kenal saya, tapi tahu nomor saya dan tahu nama saya. Yunus konsultasinya gratis. Dan saya bersyukur. Saudara, saya jujur ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pengetahuan hukum saya itu sudah ketinggalan. Satu. Kedua, saya tahu pengetahuan saya tentang hukum dan keterampilan saya udah rasanya gitu ya. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku butuhkan. Yang aku butuhkan adalah engkau siap dan taat menjadi alatku. Ya, kalau itu yang Tuhan mau, jadilah gitu ya. Jadi bukan karena kuat, bukan karena gagah. Saya tahu benar. Pengetahuan saya udah ketinggalan, saudara. Banyak hal yang saya nggak tahu. Teman-teman saya sudah SH, MH, doktor, terus ada lagi certified ini. Waduh, panjang sekali gelarnya. Yunus hanya, Yunus Timotius SH, titik. Tapi puji Tuhan, keputusan akhir di tangan Tuhan. Tuhan bilang, jadi advokat, jadi. Bantu orang, bantu. Gratis, gratis. Bayar murah, nggak apa-apa. Keputusan akhir di tangan Tuhan. Saya ingin jadi host. Saya ingin bawa acara di TV. Terjadi sih, tapi hanya berapa lama, udah. Saya ingin jadi pembicara seperti Mario Teguh, ya, Gede Prama. Udah jadi pengacara tingkat Bandung. Udah. Tapi pada akhirnya, sejak 2009 sampai sekarang, Tuhan bilang, jadi pengacara, jadi advokat, jadilah. Jadi saudara, banyak rancangan yang kita mau ya. Mau ini, mau itu, seperti film kartun itu, apa? Aku ingin begini, Doraemon. Aku ingin begitu, ingin ini itu, Pak. Banyak sekali. Semua mau.
Tapi hari ini firman Tuhan bilang kalau mau berjalan bersama Yesus, keputusan akhirnya ada di tangan Dia, bukan di tangan kita. 3 syarat, saudara. Mau berjalan bersama Yesus, kita mau berjalan bersama Yesus kemana? Tuhan yang tentukan. Yang kedua, Dia yang pegang tangan kita. Dan ketiga, keputusan akhir ada di tangan Dia. Maka sabas akan terjadi. Berjalan bersama Yesus senang, aman, bangga, dan sukses. Saudara mau hidup saudara sabas? Mari berjalan dengan Yesus. Beserta dengan Yesus selamanya. Maka kita akan sampai nanti ke rumah Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah menyampaikan apa yang kau ingin kami dengar. Bahwa berjalan bersama Yesus, Tuhan yang tentukan kemana kami akan pergi. Tuhan yang memegang tangan kami. Dan Tuhan yang memutuskan pada akhirnya. Kami percaya dengan kami taat dan melaksanakan firman-Mu ini. Hidup kami akan senang, akan aman, bangga, dan sukses. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ikut lewat Zoom, lewat Facebook, berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.